Sebelum kita ke mahasiswa, kita kasih kesempatan kepada Mas Eko terlebih dahulu untuk menuntaskan yang tadi. Mas Eko ragu dengan prestasi Gibran sebagai wali kan kota. kita harus bertanya ya, ada 500 sekian jumlah wali kota, bupati di Indonesia. Dan kalau kita bilang bahwa Mas Gibran ada hasilnya di Solo, pertanyaan kita kan simpel. Ini prestasi sebagai wali kota atau prestasi sebagai anak presiden? Kan itu beda. Wali kota lain mau ketemu menteri saja bisa antri 2 bulan, 1 bulan untuk katakanlah ada proyek. Iya kan? Ini menterinya yang datang ke Solo. Dan di Solo ada 17 kalau nggak salah PSN project strategis nasional. Ini pasti berdampak secara ekonomi. Gitu loh. Jadi kita harus fair juga melihat itu. Itu yang pertama. Saya ingin sedikit komentar sama Bang Andre tadi soal perang saudara dan lain-lain. Saya agak terganggu juga bahwa ini untuk mencegah perang saudara maka menyatukan Prabowo dengan Jokowi. Seolah-olah Indonesia ini cuma punya 2 orang ini, yang enggak dong. Gitu loh. Enggak, ini kita tuh biasa-biasa saja. Gitu loh. Bahwa Gibran disatukan dengan Pak Prabowo maka mencegah perang saudara. Seolah-olah. Nah, itu hoax. Enggak, Pernyataan Mas Eko tuh hoax. Pernyataan Anda tadi seperti itu. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu. Enggak, pernyataan Anda tadi. Itu bahaya Mas. Anda melihat saya bahwa nggak bicara 2004, itu. Jangan 2014, Mas Eko menebar hoax. 2019. Di sini rekamannya ada Mas. Jangan kayak ini TV loh Mas, Iya. bukan media sosial. Di Twitter Anda mungkin tadi- Mas Anda tadi diduga ngomong menebar seperti hoax itu. gitu loh. Kan Ini Prabowo ini kan- Jokowi tadi maksudnya Bang, Iya. kita ralat. Nah sekarang Ya. katanya mau mencegah perang saudara. Bukan. Seperti Andre bilang. Itu Eko, jangan salah juga mentafsirkan Bukan, apa yang bukan. disampaikan. Ini Enggak ini- ada tafsiran itu, tapi Mas faktanya Eko, itu bisa Mas terjadi. Eko. Justru ada perdebatan. Enggak, Mas, jangan Mas. mengadopsi pernyataan orang lain. Itu Itu pernyataan bagus. Anda. Jangan, lu salah. Mas Lu Eko, salah. Mas Eko. Halo. Ini TV One. Iya setuju. Yang menyatakan perang saudara itu Bukan, Anda loh. bukan apa namanya? Apa TV dia? Yang menyatakan perang Cokro saudara itu TV. Anda Bukan loh. Cokro TV Sorry, ini Mas. yang menyatakan perang Ini saudara TV itu One, Anda bukan loh. Ya, Cokro oke. TV. Statementnya gitu Anda loh. Bukan, jadi gini. Anda bilang Jangan buat kita narasi butuh itu persatuan, bagus. kita Enggak, enggak yang menyatakan perang saudara tuh. Nih, Bos, bukan. narasi Justru kalian saya- itu lebih Oke. berbahaya Sorry. dari Ini pernyataan. TV One nggak Cokro TV Mas. Bukan, Mohon justru maaf. saya Andre. ingin mengatakan bahwa itu nggak mungkin terjadi Oke. Indonesia ini. Jadi, Jangan berpikir tentang itu. Kita nih rakyat biasa-biasa Kata saja. siapa? Enggak kata siapa? Nih, Andre tadi bilang. saya yang Lu nggak jelaskan. tahu di bawah Bentar. itu udah kayak api dalam sekam. Dulu. Makanya jangan kurang begitu. ajar. Nel. No, Jadi Mas Eko saya jelasin. Kondisi 2019 itu Iya. sebentar. Slow. Ancaman perang saudara. Slow down. Ya, ada ancaman perang saudara karena polarisasi yang begitu keras di 2019 Iya. ya, Bang? Untuk Oke. itulah Pak Jokowi dengan kebesaran hatinya bersama-sama Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi. Oke, Nah, sampai di sana. alhamdulillah rakyat menikmati. Kok sudah dipertanyakan lagi? diulang-ulang. Udah Bang, sampai di sana Bang, Ulang-ulang. sampai di sana. Enggak, saya agak maksud bingung. saya. Bapak-bapak, kita harus mewadahi Saya generasi agak muda. bingung. Kita mau harus mewadahi Dulu generasi Ibu muda. Mega mendukung rekonsiliasi, kok Bang, sekarang ada yang mempertanyakan abang-abang yang rekonsiliasi. Sampai di sana Elit Bang, politik. sampai di Kok jadi sana. lari Mari gitu, kita kasih ke Bapak-bapak. teman-teman mahasiswa dulu boleh. Maksudnya apa, Silakan. Andre? Mahasiswa silakan bertanya. Bang Bang Adian, Adian, Bang kami Andre, mohon Bapak-bapak, kita kasih partisipasinya. teman-teman Bang mahasiswa Andre, untuk kami bertanya. mohon juga Gampang dia. partisipasinya. Enggak apa masalahnya? Coba jelasin. Tadi semua orang, seluruh rakyat mendukung rekonsiliasi, termasuk Ibu Mega. Sekarang Bang Adian mempertanyakan rekonsiliasi itu gitu loh. Rekonsiliasi yang mana? Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi demi persatuan Indonesia Loh, gitu itu loh. bukan rekonsiliasi. Prabowo diangkat jadi menteri sama presiden, itu aja. Itu hal yang Enggak berbeda. dong, enggak dong. Jangan Itu hal yang berbeda. jangan kemudian lu dramatis. Itu rekonsiliasi dan itu Kok diakui oleh rekonsiliasi? Presiden Jokowi dan seluruh Jokowi angkat Prabowo menjadi menterinya. Jokowi mengangkat calon presiden yang sudah kalah menjadi menterinya. Itu bukan rekonsiliasi. Nah, Itu boleh saya ngasih- jelaskan. ngasih Bapak-bapak jabatan itu sama bukan Prabowo. topik kita malam hari Ini ini. agak Maaf, menarik. harus saya Jangan stop. nyep- Bang makanya Adian, jangan terima kemana-mana, kasih, Bang Bre. Andre, terima kasih. Lu jangan kemana-mana. Bang, mohon maaf Bang Bu Andre. Mega dulu mendukung, Bang Andre, sekarang itu kau bukan topik mempertanyakan kita. itu. Bang Andre, mohon Daripada maaf, kita mohon muter ditaruh. kejauhan, boleh kita ke Iya. mahasiswa dulu, silakan. Kami berikan kesempatan, Dari mahasiswa silakan. Jawab. Ibnu Khaldun, Terima kasih, silakan Bang. bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Satria Saputra Halim. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya kepada Pak Jazilul. Langsung Akhirnya ditanya, kamu nggak apa-apa bertanya dong, ke orang yang silakan. tepat Oke, ya Bang. biar kebagian semua porsi bicaranya ya, Silakan. baik ya. Oke, jadi apakah dengan terpilihnya Gibran,
sebagai cawapres Prabowo merugikan atau menguntungkan bagi Caimin? Mungkin itu pertanyaan yang saya sampaikan sekarang. Boleh dijawab, Pak? Oke, terima kasih. Langsung Silakan, saja, Pak Ustadz. Bang Yas dulu. Tentu rakyat nanti yang akan menilai ya. Tapi bagi pasangan Amin kita fokus untuk agenda-agenda yang sudah kita siapkan dan koalisi perubahan. Nah sekarang rakyat sudah menilai sejak ini sebutnya era reformasi. Era reformasi itu ditandai dengan tumbangnya atau munculnya anti KKN. Nah, nanti rakyat yang akan menilai dari setiap masing-masing calon yang ada. Oleh sebab itu, Amin akan menyerahkan kepada rakyat untuk melihat track record, pengalaman, prestasi masing-masing. Nah, melihat dari calon-calon yang ada, saya sebagai bagian dari pasangan Amin kok yakin betul di 2024 memang waktunya berubah dan ini waktunya untuk Anies dan Gus Muhaimin. Wow. Karena apa? Karena ini pasangan yang setara. Ini bisa, ini memang pasangan yang duitunggal nantinya. Karena apa? Didukung oleh partai yang setara. Di dalamnya itu partai yang sama-sama level menengah. Dua usianya sama-sama muda dan lahir dari aktivis pergerakan. Nah yang ketiga, memang setiap periode kepemimpinan, lahirnya seorang pemimpin, itu selalu ada tanda-tanda alam. Ada tanda-tanda alam yang menuju orang itu akan jadi pemimpin. Misalkan dari peralihan Pak SBY ke Pak Jokowi. Ini kita ngelihat kan? Ilmiah ini, Pak Iya, Jazilul. iya memang kita harus jawab ilmiah kan ini Ya. kampus ini yang tanya. Oke. Tanda-tanda alam ya Pak ya? Iya tanda-tanda alam dalam setiap pergantian kepemimpinan. Kalau sekarang tanda-tandanya apa, Magnetnya. Nah waktu itu Pak Jokowi sangat, tanya aja ke Pak Adian, betapa Pak Jokowi itu menjadi magnet. Kita itu di situ. Jadi magnet Pak Jokowi luar biasa. Hari ini magnetnya ada di Pak Anies Baswedan. Coba Anda lihat jalan kemana-mana. Di Makassar sedemikian banyak orang. Di Sidoarjo, di tempat-tempat yang lain. Anda lihat, termasuk di Sumatera Barat, saya yakin, apalagi kalangan ibu-ibu, itu nah ini sebagai tanda bahwa memang ke depan ini pasangan Amin yang akan memenangkan. Makanya kita nggak ribut mau bertarung dengan anak presiden, ya monggo. Tapi survei membuktikan Pak, sampai Nggak sekarang ada masih soal. posisi buncit Pak. Survei banyak variabelnya. Dan varian surveinya juga banyak. Kita belum melihat dinamika ini sampai hari ini belum putus. Apakah besok misalkan setelah katakanlah Pak Prabowo dan Pak Gibran itu dideklarasi, itu makin naik atau tidak? Hari ini naik katanya menurut LSI. Nah semua ini masih ada dinamika 120 hari. Oke. Namun, ya 115 hari. Namun yang kita lihat tanda-tanda secara rasional ya, zaman ini akan berubah. Karena apa? Banyak perilaku-perilaku yang anomali sekarang. Konkretnya. Ya Pak Ndul di sana, dulu di sini. Di sini ke sana. Ya, gitu maksud saya. Saya nggak bilang Pak Namanya Adian. juga politik. Pak Adian yang biasanya sangat tegas, sangat lugas menilai Pak Jokowi sekarang enggak. Padahal jelas kalau TAP MPR, Undang-Undang 28 soal anti KKN dan nepotisme, bahkan ada yang melaporkan ke KPK soal nepotisme. Ah, ini menurut saya sekarang yang terjadi memang di demokrasi kita, pengamat hari ini banyak menyampaikan ini merosot, indeks demokrasi kita merosot. Nah, ini tentu harus kita perbaiki bersama-sama. Bukan berarti misalkan Pak Mas Gibran itu maju menyalahi undang-undang, enggak. Karena undang-undangnya udah dirubah kan. Kan berarti sudah enggak. Namun menurut etika penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, itu semangat yang kita ambil. Maka enggak salah apa yang disampaikan adik tadi mahasiswa bertanya ke saya. Kita uji saja menurut Abraham Lincoln untuk melihat karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Nah itu untuk menguji orang itu berilah dia kekuasaan. Dan Pak Adian yang sudah menikmati itu. Oke. Bang Jazilul, nampaknya koalisi Anda begitu menikmati ya perang Ya, antara karena Ganjar
Mahfud dan juga Prabowo Gibran ini? Kenapa? Nampaknya koalisi Anda begitu menikmati apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, Bang. Merasa diuntungkan begini, kan? yang namanya zaman, alam itu memang dia terjadi yang kadang di luar skenario. Kita tidak pernah membayangkan begitu, misalkan Pak Gibran suatu saat menjadi atau dicalonkan jadi wakil presiden. Begini, jutaan orang di Indonesia yang usianya sama dengan Pak Gibran usianya ya, tapi hanya satu orang yang anaknya presiden. Dan sekarang punya kesempatan menurut konstitusi untuk menjadi wakil ketua. Diulang lagi nih menurut konstitusi nih. Ya Jadi supaya karena Pak Dian jembatan jelas, konstitusi supaya ya? Pak Dian itu terus yang di ini. Ini MK gitu. Sudah dirubah. Ini konstitusional. Apakah setiap konstitusional, yang konstitusional itu memberikan keadilan kepada masyarakat? Nah itulah masyarakat yang akan menguji. Lewat mana? Nanti 14 Februari. Kalau Amin menang, teruji itu bahwa akal sehat masyarakat itulah yang akan mengalahkan konstitusi yang ada gitu kan. Justru Prabowo memilih Gibran ini menurut Anda menguntungkan pasangan Amin? Ya nanti lah, Wah, jangan. senyumnya lebar ya, senyumnya lebar. Yang jelas, Kalau dari senyumnya yang senang jelas. ya kayaknya ya. Amin, pasangan Amin menikmati dinamika akhir-akhir ini. Minggu-minggu ini. Bukan Kan menikmati Amin di atas ini- penderitaan orang lain Pak ya. Enggak, kan gini, Amin ini pasangan pertama yang dideklarasikan. Yang kemudian ketika itu kita sendiri, bukan Agustus, September. Oh, waktu di Sentul itu Agustus itu. Nah, Waktu itu setelah 13 itu Agustus 13 Agustus 2022 beliau bersama-sama kami. Lalu iya dulu PKB kan beliau itu PKB wakil ketua umum PKB. 2 Boleh pakai September mic, Bang. Boleh di pakai mic. Kota Pahlawan, Surabaya. Oke. Nah ketika itu dideklarasi, memang banyak orang kemudian ada efek kejut di situ. Oh betul ternyata Cak Imin ke situ. Oke. Sejalan dengan waktu kemudian memang banyak hambatan-hambatan dan sekarang sudah dibuktikan ternyata memang demokrasi di Indonesia berjalan baik. Ternyata tidak ada hambatan-hambatan dan halangan. Ya kan? Tapi di sisi lain ternyata memang ada konstitusi yang harus dirubah. Oke, poin itu lagi yang dipahami. Supaya berjalan itu. Nah itu. Baik. Supaya ada, nah dan ini kita nikmati Pak. Tapi dari Oke, pasangan sangat Amin, menikmati. dari pasangan Amin tidak menyangka ternyata Prabowo memilih Gibran. Plot twistnya itu ya Bang Henry Satrio. Iya, Sesaat iya. lagi ditangkap hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.